Kalau kamu udah ngelakuin dua cara yang aku kasih ini dengan benar dan masih belum diterima di perusahaan tersebut, berarti yang bego itu bosnya. Minasan, konnichiwa. Selamat ya buat teman-teman semua yang baru aja wisuda dan sedang merayakan kelulusan nih. And pastinya welcome to the jungle. Ya nggak sih? Yalah, karena sebenarnya kehidupan itu baru dimulai nih setelah kamu lulus kuliah, iya kan? Kalau kuliah kamu kan cukup ngikutin alur yang ada di perkuliahan kamu. Kamu tinggal ngerjain tes di situ dan lulus. Ketika lulus, barulah kamu masuk ke dunia yang sesungguhnya. Buat kalian nih yang udah mulai bikin usaha atau bikin startup ketika kalian masih kuliah, itu sih oke ya, kalian tinggal meneruskan bisnis kalian ketika sudah lulus. Jadi tinggal fokus aja nih. Nah, yang jadi masalah atau yang gawat itu adalah kalian yang baru mau mulai cari kerja ketika sudah lulus ini loh. Nah, tapi disclaimer dulu ya guys, dan di judul video ini kan aku tulis 2 cara kerja yang udah pasti diterima. Nah, tapi sebelum kamu ngejalanin 2 cara tadi, ada prekondisi yang harus kamu penuhi atau kamu jalani terlebih dahulu nih. Apa sih prekondisinya? Ada 2 juga guys. Prekondisi yang pertama adalah kamu harus berusaha untuk terhubung sama bosnya, bos atau CEO di perusahaan tersebut. Ya minimal kalau misalkan kamu nggak kenal orangnya, kamu kepoin lah sosial media, kayak misalkan Instagramnya atau apapun ya, kamu kepoin nih orangnya tuh seperti apa gitu. Jadi nomor 1, cobalah untuk terhubung dengan CEO-nya. Prekondisi yang kedua adalah, nah ini nih, kamu harus mempelajari atau bisa berbahasa yang sama dengan si CEO di perusahaan tersebut. Katakanlah CEO-nya itu berbahasa Jepang. Nah, teman-teman juga harus bisa dong berbahasa Jepang. Well, tadi ada 2 prekondisi yang harus kamu jalani dulu sebelum ngikutin 2 cara yang mau aku jelasin ini. So, apa sih Kak caranya? Oke, ini dia 2 cara supaya kamu bisa diterima kerja di suatu perusahaan. Yang pertama teman-teman, cara yang pertama langsung aku kasih tahu aja. Kalian ganti nih CV kalian menggunakan proposal. Oke, jadi sekarang kalau ngelamar kerja, kalian udah jangan pakai CV lagi ya, tapi pakainya proposal. Langsung proposal, apa sih tujuan kamu di situ gitu. Jadi kamu udah bener-bener bentuknya adalah pengajuan gitu, bukan CV lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, caranya seperti apa? Caranya adalah kamu ajukan diri kamu buat internship atau magang terlebih dahulu di perusahaan tempat kamu mau bekerja. Buat apa? Buat menunjukkan skill kamu dong, buat membuktikan bahwa proposal kamu itu applicable dan tidak fake kayak gitu loh. Jadi di sini skill kamu juga diuji ya di cara yang kedua ini. Kamu magang dan internshipnya tuh harus bener dan harus baik guys, kayak gitu. Well, nah gimana sih Kak? Maksudnya aku pengen tahu nih cara-caranya 2 cara ini tuh lebih detailnya seperti apa. Aku akan bantu jelasin juga di video kali ini. Nah, tapi ingat yang tadi aku sebutkan, ada 2 prekondisi yang terlebih dahulu harus kalian penuhi ya. Oke, kita coba bedah teman-teman. Cara yang pertama, jangan melamar pekerjaan pakai CV lagi, gantilah CV kamu dengan proposal. Kenapa sih Kak? Kenapa harus pakai proposal? Ya, karena sebagus apapun CV kamu ya teman-teman, CV itu isinya semua tentang diri kamu, betul nggak? Ya kan? Mau didesain sekeren apapun, mau sebagus apapun, mau sekeren apapun gitu ya si isinya, tapi itu semua tentang kamu. Which is perusahaan itu sebenarnya tidak perlu juga gitu ya teman-teman. Jadi kayak udah aja, kayak auto dicoret aja gitu loh. Misal isi CV kamu tuh kayak, aku nih lulusan terbaik dari sini, aku tuh jago ini, jago itu, aku pernah melakukan ini, melakukan itu, proyekan-proyekanku tuh ini dan itu. Ya, jadi menurut aku itu kesannya semuanya tentang diri kamu sendiri yang akan malah bikin apa ya, kamu tuh malah terkesan agak sombong gitu loh, dan mungkin agak-agak egosentris mungkin kayak gitu. Which is ya seperti aku bilang tadi, perusahaan mungkin tidak perlu sih teman-teman kayak gitu. Jadi mungkin akan auto dicoret begitu saja loh. Oke lah, kamu orang hebat. It's great ya, itu adalah hal yang bagus ketika kamu adalah orang hebat dan cerdas. Nah, tapi ketika ditanya, apa yang akan kamu lakukan untuk perusahaan ini? Kemudian kamu diam. Ya, terus apakah kamu akan melakukan semua yang diminta oleh atasan kamu? Ya kan? Nah lo, udah ditanya kayak gitu makin bingung nih. Dan hal terbaik apa nih yang akan kamu persembahkan buat perusahaan itu?
Hayo, dari sini kan udah mulai kelihatan nih bahwa kamu tuh sebenarnya gak tahu apa-apa, kamu tuh kosong kayak gitu loh teman-teman. Jadi wah, gawat sekali. Apalagi kalau misalkan ternyata kalian tuh nggak tahu apapun tentang perusahaan tempat kalian ngelamar. Wah guys, itu udah gawat banget sih, udah zonk banget, dan udah pasti itu CV kalian itu kayak no sih. Kalau jadi HR-nya pun ya udah nggak akan diterima. Jadi udah semakin kelihatan lah ya, yang namanya CV itu memang semuanya emang ngomongin diri kamu sendiri aja. Well, jadi saranku benar-benar yang pertama adalah ganti CV kamu jadi proposal. Karena beda loh guys, CV sama proposal. Katakanlah CV itu memang isinya profil kamu tok gitu kan. Tapi ketika proposal ini tuh kayak pengajuan, beda dengan CV. Dimana proposal ini isinya adalah saran kamu, mungkin isinya juga ide-ide kamu, konsep dan juga langkah kerja kamu, semuanya kan ada di proposal. Bener nggak? Ya, nah ketika orang itu udah bisa bikin proposal, udah bisa menyerahkan proposal, berarti apa? Berarti orang itu sebelumnya sudah melakukan research tentang perusahaan tersebut, bener nggak? Kayak 5W1H-nya tuh dia udah tahu ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, sudah tahun keberapa dia berdiri, seperti apa perusahaan ini di mata dunia, mungkin kayak gitu. Dan orang tersebut pasti sudah melakukan research terlebih dahulu tentang problem atau mengidentifikasi problem yang ada di situ gitu. Jadi dia udah tahu nih, mungkin perusahaan ini punya kendala-kendala di bidang ini. Mungkin permasalahan yang sedang dialami perusahaan itu adalah di bagian ini. Dia sudah tahu dan dia menuliskan kayak langkah kerja berikutnya untuk permasalahan itu gimana di dalam proposal itu. Nah, itulah yang akan menjadi poin plus kamu ketika kamu memang bisa menyusun proposal seperti itu. Wah, hebat banget kan? Jadi dibandingkan CV, setuju nggak? Lebih baik ngelamarnya pakai proposal. Itu adalah cara yang pertama. Nah, mungkin sekarang teman-teman bertanya nih, gimana sih Kak caranya bikin proposal? Sebenarnya simple sih, langkah-langkahnya sih kalau aku kayak gini. Yang pertama, kamu research dulu tentang perusahaan di mana kamu pengen kerja di situ. Kamu research ya, perusahaan itu tuh perusahaan yang bergerak di bidang apa, seperti apa perusahaan itu, sudah berdiri berapa lama, itu langkah pertama. Langkah kedua, kamu identifikasi problemnya. Seperti yang aku udah mention tadi sebelumnya ya, kamu identifikasi dulu ada masalah apa di perusahaan tersebut gitu. Misalkan ada kendala-kendala di bagian apanya, itu kamu harus ketahui terlebih dahulu. Nah, untuk apa tuh? Itu supaya kamu bisa menyusun strategi atau langkah kerja berikutnya. Jadi kamu tuh harus ngapain nih langkah-langkahnya yang paling tidak bisa meminimalisir problem atau permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Itu langkah berikutnya. Dan kalau kamu udah ngumpulin semua bahan-bahan itu, kamu udah brainstorming, kamu udah bikin itu sistematis, kamu langsung tuangkan itu di sebuah dokumen atau slide. Ya, kamu bikin aja yang simple, sederhana, tapi menarik dan enak dilihat. Nah, udah jadi deh proposalnya, dan itu langsung bisa kamu pakai untuk melamar di perusahaan yang kamu mau. For example, contohnya, misalnya kamu pengen bekerja bareng aku dan timku nih di Wagomu Japanese Class. Nah, yang pertama pasti kamu research dulu. Wagomu itu apa sih? Artinya apa sih? Misalnya terus bergerak di bidang apa nih Wagomu ini? Oh, ternyata nggak cuman ada J-Class aja, tapi ada ada bagian IT-nya juga dan lain-lain. Dan kamu tuh harus mempelajari hal tersebut. Nah, sekalian nih kamu kepoin juga misalnya kayak sosial media kita. Ada website mungkin, kemudian ada Instagram, YouTube. Kamu kayak lihat konten-konten yang kita buat, terus misalnya kamu menemukan nih, kamu mengidentifikasi ternyata kita ada problem, ada kendala nih di bagian website misalnya, atau di bagian konten YouTube nih, kayak kurang-kurang apa. Nah, itu kan menjadi sebuah problem, bener kan? Setelah itu, barulah kamu brainstorming, kamu cari nih, gimana ya cara untuk mengatasi permasalahan yang kamu temukan tadi, tuangkan dalam proposal, dan barulah kamu serahkan ke kita ya. Apalagi nih lebih menarik lagi kalau misalnya kamu punya kayak solusi-solusi, kamu punya langkah-langkah kerja untuk menaikkan target sales misalnya. Nah, itu kan alangkah lebih kerennya lagi teman-teman yang bisa menemukan solusi seperti itu. Nah, untuk nge-reach kita juga sebenarnya gampang. Kita bisa di-reach di WhatsApp, kamu bisa nge-reach kita juga di Telegram, atau mungkin DM di IG pun nanti kita balas satu persatu kayak gitu. Tinggal langsung serahin aja proposalnya. Simple kan? Nah, sekarang kalau seandainya lagi nggak ada lowongan pekerjaan nih, lagi nggak buka nih ternyata di perusahaan tempat kamu mau bekerja, gimana nih? Tenang teman-teman, kan masih ada cara yang kedua ya. Oke, cara yang kedua tadi dengan mencoba internship atau magang di perusahaan tersebut. For your information, teman-teman, di Wagomu Japanese Class ini, kita tuh sebenarnya nggak pernah buka lowongan untuk magang atau internship loh, percaya nggak? Tapi ada aja nih mahasiswa-mahasiswa atau pelajar yang
yang memang internship di kita. Ya kayak biasanya nih mahasiswa dari Unikom, ya dari Telkom, dari Widya Tama, ada juga SMK-SMK lainnya yang memang coba untuk magang di sini. Dan pastinya mereka juga mendapatkan apa ya, kayak mungkin pelajaran atau pengalaman yang pastinya berharga ya dengan mencoba bekerja di dunia nyata. Bener nggak sih teman-teman? Ya dong. Dan memang ya kalau misalkan kalian mencoba internship itu tuh bagusnya kalian bisa menunjukkan skill atau kegigihan kalian dan keseriusan kalian. Nah, karena kan kalian memang pengen kerja di sini dan mau menyerahkan proposal untuk menjadi pegawai di sini. Nah, dari internship inilah kalian membuktikan si kesungguhan kalian tersebut. Oke, memang untuk internship atau program magang ini kalian nggak bisa berekspektasi untuk dibayar misalnya untuk mendapatkan gaji gitu ya. Karena pasti ada resiko untuk tidak digaji karena bukan karyawan atau pegawai biasa. Kayak gitu. Tapi kita ambil aja poin positifnya di mana kalian bisa mendapatkan pembelajaran tadi gitu. Dan kalau memang kalian bisa membuktikan proposal kalian dan itu kemungkinan pasti besar kalian akan masuk menjadi pegawai juga di perusahaan tersebut dong pastinya. Nah, kemudian sekarang gimana nih kalau tentang usia? Biasanya kan internship itu orang-orang yang kayak masih pelajar atau mahasiswa mungkin yang nggak pernah nih ada orang dewasa misalnya internship. Tapi sebenarnya menurut aku nggak apa-apa. Kalaupun kalian sudah hitungannya bukan pelajar atau mahasiswa lagi, kalian mau coba internship atau magang, it's okay guys, nggak apa-apa ya. Jadi kalian mau usia berapapun boleh cobain untuk internship, sembari membuktikan proposal kalian. Bener nggak? Barangkali emang bisa diangkat menjadi pegawai tetap atau karyawan yang memang sesungguhnya akan bekerja di perusahaan tersebut. Kayak gitu guys. Perusahaan manapun sih harusnya bakal nerima ya untuk program internship ini. Apalagi kalau memang teman-teman punya proposal. Selain itu kalian juga memang gak menuntut untuk dibayar. Kalau aku pribadi sih aku senang ya karena jadinya kayak punya tim gratisan gitu teman-teman ya. Kalau jujurnya sih kayak gitu. Tapi kalau kamu udah dikasih kesempatan internshipnya, kamu harus bener-bener buktikan tuh proposal kamu ya, bahwa itu tuh bener. Buktikan kalau kamu itu memiliki jiwa yang kritis gitu ya, kompetitif, dan juga kamu memiliki kompetensi dan juga skill yang memang cocok di perusahaan tersebut. Tunjukkan juga nih kamu tuh rajin, bahkan lebih rajin nih daripada karyawan-karyawan yang mungkin sudah bekerja di situ dari lama mungkin gitu ya. Jadi kamu buktikan semuanya dan kamu harus melakukan kontribusi yang nyata, ya kan? Kontribusi yang nyata di mana kamu bisa nunjukin nih, ternyata dengan adanya kamu di situ, perusahaan itu tuh jadi lebih maju. Katakanlah misalnya mereka punya target untuk penjualan sales ya, kayak gitu ya, penjualan, kayak misalkan di kantorku sendiri kan penjualan juga menjadi salah satu target. Ternyata ketika kamu masuk, penjualan tuh naik dan mencapai target misalnya. So itu adalah salah satu kontribusi nyata, bener gak? Nah, kayak gitu, kamu harus benar-benar membuktikan proposal kamu. Untuk internship sendiri sebenarnya nggak usah lama-lama teman-teman, cukup 1 bulan aja. Jadi kamu udah membuktikan semua itu, 1 bulan aku rasa cukup ya untuk membuktikan proposal kamu. Beres, kamu jangan lupa untuk bilang terima kasih ketika pamit dan juga kamu katakan bahwa kamu tuh memiliki keluarga ya yang harus kamu penuhi juga kebutuhannya. Jadi kamu mintalah kesempatan sambil memberikan proposal lagi untuk menjadi kali ini tim atau karyawan tetap di perusahaan tersebut. Ya seperti itu. Aku yakin sih teman-teman kalau misalkan kalian udah bener-bener membuktikan bahwa apa yang kalian lakukan itu sejalan dengan proposal kalian, gak akan adalah perusahaan yang mau nolak kalian gitu loh. Termasuk kayak di sini itu pasti akan diterima. Perusahaan mana gitu ya yang gak mau punya karyawan yang emang kompetitif dan juga emang terbukti rajin dan bagus gitu kerjanya. Jadi aneh kalau nggak diterima. Kalau katakanlah kalau di sini diwagomu terus aku nggak nerima kamu yang memang udah bener-bener berkontribusi nyata, berarti yang bego adalah aku guys, ya nggak sih? Ya kan kasarnya sih kayak gitu. Jadi seharusnya kalau misalnya kamu sudah menunjukkan hal tadi, udah melakukan 2 cara yang aku bilang tadi, kamu pasti diterima. So teman-teman, you get the point right? Jadi apa nih yang benar-benar harus kalian perhatikan kalau mau melamar kerja biar diterima? Yang pertama adalah ganti CV kamu dengan proposal. Yang kedua, lakukanlah internship. Oke, kalau begitu kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Aku Manda, arigato matane.